Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putri Dwi Sanova. Kali ini saya akan menyampaikan tugas individu saya tentang rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Definisi korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan makna hukum, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Dan yang keempat, pemerasan. Dan yang kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Pencegahan korupsi atau preventif dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu melalui perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Untuk perbaikan sistem itu sendiri, dengan adanya peraturan perundangan, melalui reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Sedangkan untuk perbaikan manusia dapat kita lakukan dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Peduli. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih dan penolong. Yang ketiga, mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Selanjutnya, disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Selanjutnya, tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, menjadikan pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Yang selanjutnya, kerja keras. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Yang ketujuh, sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi selalu menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya, berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak segala bentuk penyelewengan. Selanjutnya, adil.
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Berikut adalah implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi pada lingkungan kerja. Yang pertama, jujur. Jujur dapat kita lakukan dengan mengakui kesalahan dan kekurangan yang dimiliki dan terus belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, mandiri. Melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan. Mampu mengambil sikap dalam situasi kritis, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Peduli. Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama rekan kerja, dan peduli terhadap lingkungan kantor. Selanjutnya, disiplin. Datang dan pulang kerja tepat waktu, tidak meninggalkan kantor tanpa seizin atasan, menaati segala peraturan perundang-undang dan peraturan di instansi tempat bekerja, berpakaian sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, tanggung jawab. Melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan membuat laporan bulanan hingga tuntas dan tepat waktu. Sederhana. Sederhana dapat dilakukan dengan cara mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, serta sesuai dengan norma yang berlaku. Bersikap apa adanya tanpa harus meninggi-ninggi, dan tidak bergaya hidup berlebihan. Kerja keras. Tidak pernah mengeluh dan gigih menghadapi rintangan. Melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Berani menyatakan pendapat, terbuka dalam menerima kritikan, dan berani menolak suap-menyuap, tindakan gratifikasi, dan korupsi. Dan yang terakhir, bersifat adil. Bersikap adil ke sesama rekan kerja. Untuk itu, dapat kita terapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan tempat kita bekerja, supaya kita dapat menciptakan generasi anti korupsi.